Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia dunia dan akhirat hanya dalam amal-amal agama yang sempurna seperti yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan begitu besar gunung-gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Untuk siapa? Untuk manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di permukaan bumi bukan untuk hidup selama-lamanya, bukan mau hidup kekal abadi, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bagaimana untuk kampung akhirat, menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Masaka kafara minha sarabatama." Dunia ini tidaklah lebih berharga daripada lebih berharga daripada 11 ekor seek nyamuk. Seandainya dunia ini berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kasih minum walaupun satu tetes air. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Orang-orang beriman ini tidak bisa melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala orang beriman ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini surganya orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka bersenang-senang di dunia, berfoya-foya, minum khamar, berzina. Karena kenapa? Surganya mereka di dunia, surganya mereka ini hanya 60-70 tahun. Begitu juga penjaranya orang beriman di dunia ini hanya 60-70 tahun. Setelah itu kesengsaraan mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti dengan kesenangan di atas kesenangan. Begitu juga orang kafir. Orang kafir kesenangannya, orang kafir juga surganya mereka di dunia itu pun hanya 60-70 tahun. Tetapi kesenangan mereka ini akan dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesesaran yang tidak ada akhirnya. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini sementara saja. Kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, begitu juga cantik sementara. Dan kita hidup di dunia ini sementara juga. Sekarang kita ini di atas, sekarang kita di dunia, maka nanti kita akan pindah alam, yaitu alam kubur. Sekarang kita di atas tanah, maka tidak tahu entah sehari, seminggu, sebulan, atau setahun, maka kita ini akan ada di bawah tanah. Maka kita siapkan bekal iman dan amal. Maka Nabi katakan, orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan dia memiliki pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan. Orang yang pintar karena bukan perdagangannya sukses, tetapi Nabi katakan orang yang pintar itu orang yang mengingat kematian, mempersiapkan bekal sebelum kematian datang kepada dia. Maka hadirin Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa, yang berjiwa akan mengalami kematian. Binatang mati, manusia juga mati. Kalau binatang mati selesai, habis masa perkara, tiada hisab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manakala manusia ini mati tidak membawa iman dan amal, maka summa na'udzubillah min zalik, maka dia akan menyesal, penyesalan di atas penyesalan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Wahai Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami di dunia beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan dia surga neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan dia siksaan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan keindahan surga. Sehingga dia minta kembalikan di dunia karena sudah melihat, karena sudah mendengar. Ya Allah, saya sudah melihat, saya sudah mendengar. Kembalikan aku di dunia untuk beramal soleh.
Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi waktunya untuk kita beramal soleh. Maka kesempatan kita di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan hidup di dunia. Bagaimana kita habiskan umur kita untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, agama ini kalau kita hanya bicarakan saja, hanya manis di bibir saja. Agama ini manakala kita hanya dengar saja, hanya manis di telinga saja. Tetapi agama ini bagaimana kita bisa rasakan, sebagaimana kopi hanya kalau kita hanya bicara saja nikmatnya kopi, maka kita tahu bagaimana nikmatnya kopi. Mau kita tahu nikmatnya kopi itu manakala kita bisa cicipi itu kopi, baru kita tahu nikmatnya itu kopi. Begitu juga ini agama. Agama ini kita akan rasakan manakala kita buat pengorbanan. Bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Dirimu, hartamu untuk agama. Maka bagaimana ini agama kita bawa? Tinggalkan negerimu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan rumahmu, tinggalkan istri dan anakmu, tinggal pekerjaanmu. Untuk apa? Bawa ini agama. Karena hadis subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi nabi, la nabi abada selain baginda Rasulullah SAW. Khataman nabi, nabi penutup sampai kiamat. Tidak ada lagi sahabat. Sekarang agama sudah jadi yatim piatu. Agama diberikan kepada petani sibuk dengan pertanian mereka. Agama diberikan kepada pedagang sibuk dengan pedagang mereka. Agama diberikan kepada pengangguran sibuk cari kerja. Sementara agama sudah jadi yatim piatu. Kalau kita mau tunggu ulama sibuk dengan pondok mereka, tunggu hafiz Quran mereka sibuk dengan hafalan Al-Quran. Sementara banyak saudara-saudara kita yang di luar sana yang mati tidak mampu ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, di negara-negara, di kampung-kampung, ya, banyak yang tidak kenal agama subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka ini tidak mengenal agamanya subhanahu wa ta'ala. Maka ini tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya bukan tanggung jawabnya jamaah tablik, bukan tanggung jawabnya pakai sorban, bukan tanggung jawabnya pakai jenggot, bukan tanggung jawabnya pakai jubah, tetapi tanggung mengajak manusia taat kepada subhanahu wa ta'ala. Ini siapa saja di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ada bertanggung jawab ini, dawakan ini agama. Maka dari subhanahu wa ta'ala Nabi katakan baligul ani wal ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sekarang kita sudah tahu surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ini lebih dari 7 ayat. Nabi katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan satu ayat, ini 2 ayat. Maka kita berkewajiban menyampaikan ini apa? Wa kana haqqan 'alal muslimin, dan adalah hak kewajiban kami menolong orang-orang beriman. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Hai orang beriman, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Apa yang kita ingatkan? Bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara saja. Dunia ini ada awal, ada akhirnya. Awalnya ketika kita dilahirkan dalam rahim ibu kita, kemudian akhirnya ketika kita masuk dalam lahat. Tetapi kehidupan yang ada akhir ini kehidupan yang ada awal, tapi tidak ada akhir. Kehidupan yang abadan-abadan, kehidupan yang selama-lamanya. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mendapatkan kesenangan di akhirat? Maka kita bikin diri kita susah, bikin kita diri miskin. Miskin karena apa? Kita bikin miskin diri kita. Bagaimana kita habiskan harta kita untuk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bikin diri kita susah. Susah untuk apa? Susah untuk memperjuangkan agama subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemiskinan kita ini nanti Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan kekayaan yang tidak ada akhirnya. Begitu susah juga kita. Kita habiskan kesusahan kita di dunia ini, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan kesenangan di atas kesenangan. Maka di subhanahu wa ta'ala, maka penting sekali bagaimana kita buat pengorbanan, kita luangkan waktu kita untuk agama. Karena Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat, hai sahabatku, kalau kalian mau iman, hai sahabatku, kalau kalian mau ilmu, dekat-dekat dengan saya. Tetapi kalau kalian mau iman, maka jauh-jauh dari saya. Tinggalkan semua kesenangan kita semua serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah beritahu kepada sahabat lagi, hai sahabatku, manakala kalian ini tinggalkan agama 10% saja, maka kalian akan celaka, akan binasa. Tetapi nanti ada umatku di akhir zaman, umurnya pendek-pendek, orangnya pendek-pendek, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Manakala mereka ini amalkan agama 10% saja, maka mereka ini akan jaya. Maka hadis subhanahu wa ta'ala, kita diminta saja dalam seumur hidup 4 bulan, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari, 10% setiap hari 2,5 jam. Banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit korban. Banyak korban, banyak paham. Sedikit korban, sedikit paham. Tidak korban, tidak paham. Sok korban, sok paham. Maka hadis subhanahu wa ta'ala,
Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datangnya dari kesalahan sendiri. Agar majelis kita tidak lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita adakan majelis subhanallah bihamdi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.